Baik, eh, jadi di sini kami selaku kelompok dua akan mempresentasikan proyek UAS kami yaitu implementasi multitenant arsitektur dengan beberapa materi yang terdapat pada mata kuliah jaringan enterprise ini. Sebelumnya saya akan masuk ke dalam pengenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Ibnu Desvanarta dengan NIM 22150911057. Selanjutnya teman saya. Karena nama saya Imail Reza dengan tim 2250 dan Luis Cahaya Ditara dengan NIM 22150911090. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu itu silahkan. Baik, jadi proyek kami ini memiliki latar belakang di mana era digital membutuhkan sistem yang mendukung multi tenant dengan efisien, menjaga isolasi, dan berbagi sumber daya. Teknologi seperti Docker meningkatkan efisiensi dan skalabilitas aplikasi web, sementara Nextcloud menyediakan penyimpanan cloud yang aman. Windows Server dengan Active Directory mengelola autentikasi dan akses pengguna secara terstruktur. Untuk mencegah overload jaringan, MikroTik router mengatur QoS dan bandwidth per tenant. FTP dan SSH digunakan untuk transfer file serta manajemen server yang aman, menciptakan sistem berbasis cloud yang efisien, aman, dan scalable. Selanjutnya, adapun solusi teknologi. Pertama, di sini Docker digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis web dan penyimpanan cloud dalam lingkungan kontainer yang efisien dan scalable. Lalu ada Windows Server dengan Active Directory untuk berperan sebagai domain controller untuk autentikasi pengguna dan pengelolaan akses yang terstruktur dan aman. Selanjutnya ada Nextcloud untuk menyediakan solusi penyimpanan cloud yang fleksibel dan aman untuk setiap tenant. Lalu ada Microtik Router untuk mengelola quality of service dan membatasi bandwidth per tenant untuk mencegah overload jaringan serta memastikan kinerja optimal. Yang terakhir ada protokol FTP dan SSH untuk mendukung transfer file dan manajemen server yang aman serta efisien. Lalu adapun tujuan dari proyek ini, pertama yaitu membangun sistem multitenant arsitektur yang efisien dan aman. Kedua, menerapkan Windows Domain menggunakan Active Directory. Tiga, mengintegrasikan Nextcloud untuk penyimpanan berbasis cloud. Keempat, mengelola bandwidth dengan menggunakan MikroTik router dan QoS. Terakhir, menerapkan sistem FTP dan SSH untuk transfer file dan manajemen server. Lalu adapun hardware yang kami gunakan yaitu komputer sebagai server utama atau host mesin sebanyak dua Windows dan Ubuntu sebagai server. Lalu komputer klien terdiri dari dua untuk menguji. Lalu switch jaringan menggunakan berkotik dan software GNS3, lalu router software GNS3 dan storage eksternal. Lalu adapun softwarenya, yang pertama Windows Server 2022, lalu Ubuntu Server 20.04 LTS, lalu Docker Engine dan Docker Compose Platform, Nginx Web Server, MySQL atau MariaDB Server, klien OS sebanyak 2 OS Windows 10, lalu Winbox, FileZilla, dan PuTTY. Lalu adapun metodologi yang kami gunakan yaitu analisis kebutuhan, desain logis jaringan, desain fisik jaringan, implementasi dan pengujian, dan dokumentasi dan evaluasi. Di mana penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebutuhan hingga implementasi teknis dan evaluasi. Metode ini digunakan untuk merancang sistem multitenant arsitektur menggunakan teknologi seperti Windows Domain, Nextcloud, Docker, MikroTik Router, serta FTP dan SSH. Selanjutnya ada demo yang akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, jadi selanjutnya ini kita akan melakukan demo terhadap proyek yang telah kami selesaikan pada UAS Jarves kali ini. Jadi kita akan masuk ke dalam GNS3 dulu untuk melihat topologi yang kami gunakan untuk menjalankan proyek UAS ini. Oke, jadi ini dia bentuk topologi dari proyek UAS kami yang dimana topologi jaringan pada gambar ini memiliki struktur hierarki yang terpusat dengan router pusat sebagai inti jaringan yang menghubungkan semua router pada cabang satu dan cabang 2 serta server-server utama seperti Docker, Nextcloud, dan juga Windows pada router pusat. Dan juga terdapat router lokal yang saling terhubung di berbagai switch untuk mengakomodasi perangkat seperti PC, departemen, marketing, IT, finance, dan HR. Selain itu, terdapat juga komponen NAT yang menghubungkan koneksi ke internet dari jaringan lokal. Jadi itu dia penjelasan untuk topologi jaringan pada Gen S3. Selanjutnya kita akan masuk ke demo. Oke, karena kita akan masuk ke demonstrasi Docker atau kontainer, jadi kita akan mulai start untuk letak pusatnya dan jalankan PC server Docker. Oke, di sebelumnya kita sudah menjalankan PC Docker server dari topologi yang kita buat. Jadi kali ini kita akan mengecek apakah Docker sudah berhasil dijalankan atau belum. Kita tingkat sudo sudo. Oke, jadi di sini Docker sudah eh, dapat dijalankan. Jadi seterusnya itu running. Karena sebenarnya saya sudah dan teman-teman saya sudah menginstal Docker dan semua ketentuannya untuk membuatkan sebuah kontainer untuk web server dan juga database server. Jadi kita akan membuka web server dan database server dari perusahaan kami yang merupakan microservice yang terdiri dari sistem CRUD pada website web tersebut. Jadi kita akan masuk ke directory dari website tersebut. Lalu kita akan mulai untuk membuild Docker agar dapat diakses pada website dengan komen Docker compose up. Nah, jadi di sini setelah tertera bahwa MySQL, PHP, dan juga Nginx sudah berhasil dilakukan pada Docker ini. Jadi kita akan akses eh, website ini ke alamat IP yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sebelumnya kami sudah mengkonfigurasikan alamat IP pada website ini agar dapat diakses pada klien ataupun pada host itu sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke alamat IP yang telah di setting sebelumnya. Jadi kita masuk ke HTTP 92.168.51. Jadi kita akan menggunakan port 8081 karena port 8080 itu sudah terpakai. Nah, jadi kita di sini sudah masuk ke dalam website CRUD dari email pengguna perusahaan. Jadi kita di sini akan mencoba untuk add new untuk menambahkan data. Coba. Jadi di sini telah masuk data ke dalam database dari web server ini. Jadi kita coba delete dari Win ini. Nah, jadi Win akan menghilang pada database ini. Jadi kita coba refresh. Nah, jadi database ini sudah saling terhubung
dengan web server ini. Dengan begitu, kami telah berhasil membuat kontainer untuk web server dan database server melalui Docker ini. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi selanjutnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke simulasi selanjutnya, alangkah baiknya kita akan mengecek database telah terhubung dengan web server ini. Jadi sebelumnya saya sudah mengecek pada database-nya itu dengan komen seperti ini. Jadi pada database ini terdapat database JarPrice yang akan saya gunakan untuk melihat database-nya. Jadi pada uh, database JarPrice ini terdapat dua tabel, yaitu data dan juga users. Yang dimana pada users sudah terkait data yang telah saya masukkan sebelumnya, itu Dennis Prana dengan email dennis@email.com. Jadi terbukti bahwa database dengan web server ini sudah saling terhubung pada Docker. Jadi kita akan masuk ke demonstrasi selanjutnya. Ini belum kering, kok tadi aja. Jadi pada kali ini kita akan masuk ke dalam Nextcloud ini. Dan sebelumnya saya sudah mengecek IP yang di mana yaitu IP-nya seperti ini, 192.168.53.104. Jadi kita coba jadi, di sini sudah saya sudah masuk ke dalam alamat dari Nextcloud-nya. Coba kita buka ulang untuk Nextcloud-nya dengan alamat HTTPS karena saya sudah melakukan sertifikasi SSL terhadap IP ini. Jadi jaringan ini sudah tergolong aman karena sudah menggunakan HTTPS. Kita akan masuk ke dalam akun cabang untuk mengetahui apakah eh, data-data dari cabang satu sudah terisolasi sesuai dengan judul kami, yaitu isolasi data terkait multi tenant. Coba masuk ke dalam cabang satu. Karena sebelumnya saya sudah membuat akun dari akun admin, jadi kita tinggal masukkan nama akunnya. Kita masukkan password. Oke sih, sudah masuk ke dalam Nextcloud dari cabang satu. Jadi begini tampilan untuk Nextcloud untuk cabang satu. Dan tentunya file-file di sini akan terisolasi dan tidak akan terlihat pada cabang 2. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam cabang 2. Oke, jadi tampilan Nextcloud tentunya akan berbeda karena data-data dari cabang satu sudah terisolasi dan eh, jadi memiliki perbedaan untuk Nextcloud dengan cabang 2. Dengan begitu kami sudah menerapkan isolasi data yang telah kami jelaskan sebelumnya dengan sesuai judul kami, yaitu multi tenant. Jadi itu saya untuk demonstrasi Nextcloud-nya. Kali ini kita akan masuk ke dalam demonstrasi selanjutnya. Ya, jadi untuk Nextcloud kita sudah melakukan demonstrasinya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam FTP dan juga SSH. Jadi pada kali ini kita akan menggunakan dua OS sekaligus untuk melakukan pengetesan apakah FTP dan SSH dapat berjalan. Jadi di sini saya melakukan start pada server Docker terlebih dahulu karena FTP dan SSH ini saya tempatkan pada server Docker, namun tetap di luar Docker. Jadi kita akan cek ke dalam OS dari server Docker ini dengan kita akan mengecek apakah FTP sudah dapat berjalan.
Nah, jadi di sini eh, FTP sudah running. Jadi server FTP sudah pada jalan. Dengan begitu kita akan mengakses server FTP ini melalui FileZilla pada PC client yang akan saya jelaskan selanjutnya. Ya, jadi kali ini kita sudah masuk ke dalam Windows client-nya. Jadi kita akan mencoba untuk FTP-nya terlebih dahulu. Di sini background-nya hitam karena Windows Client ini terhubung dengan Windows Server. Jadi untuk penjelasan Windows Server dan Windows Client akan dijelaskan oleh Mas selanjutnya. Jadi kali ini kita akan masuk ke FTP terlebih dahulu. Kita akan menggunakan software yang bernama FileZilla. Kita akan buka. Kita akan masuk ke host IP dari server FTP yang telah dijalankan, yaitu pada Ubuntu sebelumnya. Jadi pada IP 192.168.5114. Jadi dengan username-nya yaitu FTP user dengan password 123. Yaitu dengan port 21. Jadi kita akan coba connect. Nah, jadi sini telah connect bahwa terdapat file FTP. Kita akan coba masuk. Jadi pada file FTP ini terdapat foto yang sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengupload. Jadi kita akan coba lagi untuk mengupload, apakah bisa atau tidak. Jadi kita tes kedua. Kita drag and drop ke dalam FileZilla. Jadi transfer telah selesai. Jadi FTP ini sudah berjalan sebagai alat transfer file antar antar OS. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam eh, demonstrasi SSH. Jadi kita akan masuk lagi ke dalam OS Ubuntu. Jadi kali ini akan kita cek apakah server dari SSH sudah berjalan dengan komen sudo ctl status. Nah, jadi server SSH ini sudah dapat berjalan dengan baik dengan tanda aktif atau running. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Windows Client lagi untuk mengecek apakah SSH dapat berjalan dengan baik dan terhubung dengan Ubuntu dari uh, OS yang lagi saya jalankan ini. Oke, jadi kita sekarang akan masuk ke dalam command prompt, lalu kita ketikkan SSH username, yaitu saya sendiri yaitu VBox user dengan IP-nya yaitu 192.168.5114 password. Nah, jadi di sini SSH dapat berjalan dengan baik dan saling terhubung antara Windows Client dengan VBox User Nextcloud Docker. Jadi demonstrasi ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam demonstrasi selanjutnya, yaitu demonstrasi terkait Winbox. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam Windows Server karena saya mengatur Winbox ini ke dalam Windows Server. Jadi untuk Windows Server ini akan dijelaskan nanti pada pembahasan selanjutnya oleh teman saya. Jadi kali ini saya akan jelaskan untuk Winbox saja. Jadi kita akan masuk ke dalam Winbox-nya dengan IP dari Windows Server ini. Akan mulai connect. Yang pertama kita akan masuk untuk melihat bagian mangle-nya. Kita akan masuk ke IP firewall lalu mangle. Kita akan buka ini. Jadi aturan ini yaitu terdapat sebuah rule mangle yang sudah berlaku untuk semua paket
DCP yang menuju ke port 80 dan 443 untuk HTTPS. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengaturan selanjutnya. Hmm, Mohon maaf, jadi pada Mangle yang pertama ini kita telah men-setting untuk video conference-nya. Jadi eh, pada Mangle ini menunjukkan bahwa eh, konfigurasi Mangle Rule Limit Codec yang ditunjukkan untuk mendeteksi lalu lintas yang menuju ke port 443 dan tentang port 8801 sampai 8802. Jadi rule ini dikonfigurasi pada chain forward yang berarti akan diterapkan pada paket yang diteruskan melalui router. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam uh, Mangle rule selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam HTTP atau HTTPS Mangle rule atau kita namakan dengan web traffic. Jadi pada konfigurasi ini kita akan membuat sebuah Mangle rule untuk semua paket TCP yang menuju ke port 80 dan 443 untuk HTTPS. Kita masuk ke dalam Mangle rule selanjutnya. Di Mangle rule selanjutnya ini kita masuk ke untuk yang dinamakan streaming traffic. Jadi Mangle rule ini untuk mendeteksi lalu lintas pada port 443 yang melalui router chain forward dan protokol TCP. Jadi konfigurasi ini hanya mendeteksi lalu lintas HTTPS dan belum melakukan tindakan apapun seperti memadai paket atau menggunakan rule. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam Q3. Jadi kita akan coba melihat eh, aturan-aturan pada Q3 ini. Yang pertama itu ada HTTP atau HTTPS. Jadi pada gambar ini digunakan manajemen bandwidth dan QoS, dan pada Q ini diberikan dengan nama HTTP atau HTTPS dan berada di bawah parent Q global. Jadi yang paling penting Q ini dikonfigurasi untuk menangani paket yang telah ditandai dengan web traffic. Dan untuk limitnya itu pada 2 MB dan juga max limit yaitu 5 MB. Kita masuk ke dalam Qt selanjutnya itu yang pertama ya. Selanjutnya itu streaming queue. Jadi pada konfigurasi queue streaming ini bertujuan untuk memberikan kualitas layanan QoS yang baik untuk lalu lintas streaming dengan menempatkannya di bawah parent queue global. Jadi pada prioritasnya akan dimasukkan kepada nomor 3 dengan limit 2 MB dan max limit 5 MB. Hanya kita akan masuk ke dalam video traffic queue. Jadi video traffic queue ini masih sama dengan parent global dengan paket mark video traffic yang sebenarnya pada angle 3 dan dengan priority 2 dan limit 2 MB dan juga maxnya yaitu 5 MB. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simple queue. Jadi simple queue ini bertujuan untuk membatasi bandwidth yang digunakan oleh setiap router. Kenapa kita menargetkan router? Karena simple queue ini hanya akan berjalan pada cabang-cabang dari router pusat. Yang pertama kita akan coba lihat untuk router simple queue pada router cabang. Jadi kita target kepada IP router cabang 2 yaitu 192.168.150/30 dengan max limit yaitu 2 MB dan juga eh, max limit untuk downloadnya yaitu 2 MB juga.
Selanjutnya kita coba cek untuk router cabang satunya. Jadi pada router cabang satu, kita sama mengatur max limit uploadnya itu 2 MB dan juga target max downloadnya itu 2 MB juga. Dengan target IP seperti ini. 192.168.50/30. Nah, karena simple ini setelah berjalan, jadi kita akan coba untuk masuk ke dalam Windows Client pada router satu. Apakah simple queue dapat berjalan dengan baik atau tidak? Oke, jadi kali ini kita akan masuk ke dalam Windows Client. Jadi kita akan masuk ke dalam Microsoft Edge untuk mengetes speed test terlebih dahulu. Apakah upload dan downloadnya sudah terbatas di 2 MB? Nah, jadi untuk speed test kali ini sudah terlihat bahwa untuk target downloadnya kita sudah batasi 2 MB dan pada speed test sudah terbukti tidak melebihi dari 2 MB. Dan untuk selanjutnya kita akan lihat target uploadnya. Dan untuk target uploadnya kita sudah eh, dapat berjalan dengan lancar, yaitu di bawah 2 MB. Jadi untuk simple queue dapat dapat dikatakan dapat berjalan dengan lancar dan dapat membatasi bandwidth dari setiap user dari router pusat. Kitanya kita akan melakukan pengujian untuk QoS-nya. Jadi sebenarnya untuk QoS ini kami sudah melakukan pengujian sebelumnya. Jadi di sini kita akan hanya mencoba komen apakah iPerf 3 untuk servernya dapat berjalan pada Windows Server ini. Kita coba masuk ke dalam command prompt. Oke, jadi server sudah dapat berjalan. Selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke dalam Windows Client-nya. Apakah dapat mengakses server yang telah dilakukan pada Windows Server? Baik, jadi di sini eh, kami akan, kami sudah masuk ke dalam Windows Client untuk mengecek hyperv-nya. Jadi kembali kami ingatkan, kami hanya mengecek komennya. Untuk hasil dari QoS sudah kami cantumkan pada laporan. Jadi setelah ini kita akan melihat laporan untuk mengecek hasil QoS. Jadi kita akan coba juga iPerf, iPerf 3, XC, NC, 92, 8, 5. Oh, mungkin ini server sedang terhenti. Jadi kita coba masuk ke servernya lagi. Oke, mungkin karena tadi server dari Windows Server untuk iCloud ini tidak berjalan, maka kami sudah menjalankan kembali server pada Windows Servernya. Kita bisa cek lagi. Nah, di sini kami sudah melakukan membuka server agar Hyper 3 dari Windows Client dapat berjalan. Kita coba masuk ke Windows Client. Kita coba Hyper 3 XC.
min C sesuai dengan IP dari Windows Server. Nah, start. Nah, jadi di sini untuk Hyper kita sudah dapat berjalan dengan baik. Jadi berikut ini hasil perjalanannya. Biasanya kita akan melakukan ping ke IP dari Windows Server itu. 28, 52. Jadi ping juga sudah dapat dijalankan. Dengan data-data ini kita dapat menguji atau mencari hasil dari QoS. Namun sebenarnya saya dan teman-teman saya sudah melakukan pengujian terhadap QoS dan sudah saya cantumkan di laporan. Jadi untuk pengujian QoS ini kita akan masuk ke laporan terlebih dahulu untuk mengecek hasil QoS yang telah kami dapatkan sebelumnya. Nah, jadi ini dia eh, hasil yang sebelumnya kami dapatkan untuk pengujian Hyper 3 ini pada Windows Server. Dan ini untuk dari Windows client-nya. Dan ini untuk melakukan ping ke servernya. Dan hasil QoS-nya kami jabarkan selanjutnya. Jadi untuk delay ini kita dapatkan 2 ms dengan indeks 4 menurut tipe. Jadi selanjutnya kita akan mendapatkan jitter dengan nilai 0,25 ms dan kategori jitter untuk sesuai dengan indeks tipe ini kita masuk ke bagian indeks nomor. Jadi untuk paket loss kita mendapatkan nilai 0% dan mendapatkan indeks 4. Untuk throughput sendiri kita dapat nilai 63,75%. Jadi untuk eh, kategori Tipon ini akan mendapatkan indeks 2. Jadi untuk penghitungan nilai QoS itu seperti berikut. Jadi delay plus jitter plus packet loss plus throughput per 4. Jadi 4 plus 4 plus 4 plus 2 per 4 sama dengan 14 per 4. Jadi 3,5. Jadi dengan nilai QoS-nya yaitu 3,5 dan dikategorikan dengan Tipon itu lagi. Jadi indeks untuk nilai QoS 3,5 maka kualitas jaringan masuk ke dalam kategori bagus. Jadi itu dia untuk pengujian QoS dan juga penjelasan terkait Winbox. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait Windows Server dan juga Windows Client itu sendiri. Yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian Windows Domain terlebih dahulu. Sebagai sistem manajemen jaringan terpusat yang memungkinkan administrator untuk mengelola pengguna perangkat dan sumber daya secara efisien dan online dalam organisasi. Nah, di mana di Windows Server ini kami sudah membuat domain. Bisa diperlihatkan terlebih dahulu domainnya. Domainnya ini dengan nama Genwido Corp dan pengaturan IP dan konfigurasi seperti berikut. Lalu Windows Domain ini memastikan keamanan dan kemudahan akses bagi pengguna. Selain itu, domain memungkinkan berbagai sumber daya seperti file, printer, dan aplikasi dengan hak akses yang terkontrol. Ini menjadikan Windows Domain ini solusi ideal untuk manajemen jaringan di organisasi besar maupun kecil. Sampai sana kali. Dari situ kan? Udah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dari Windows Client. Nah, sebagaimana sistem operasi yang dirancang untuk perangkat individu seperti komputer desktop, laptop, atau tablet dengan menyediakan antarmuka pengguna yang ramah, kompatibilitas luas dengan perangkat lunak dan perangkat keras serta konektivitas jaringan yang handal. Sistem ini juga mendukung produktivitas melalui aplikasi seperti Microsoft Office, manajemen file, dan fitur hiburan seperti multimedia dan game. Lalu dilengkapi juga dengan keamanan bawaan seperti Windows Defender dan BitLocker. Windows Client juga melindungi data pengguna sekaligus memungkinkan kolaborasi melalui alat seperti Microsoft Teams dan integrasi ke Windows domain di lingkungan perusahaan. Dengan kemampuan personalisasi dan performa tinggi, Windows Client juga menjadi solusi serbaguna untuk kebutuhan personal maupun profesional. Nah, ini dia tampilan dari awal Windows Client-nya dengan nama Genwilo Corp. Lalu coba klik OK ya, masuk ke Windows. Ini dengan memasukkan username yang telah kami buat terlebih dahulu. Terus, nah, instalasi Windows Client ini dimulai dengan
memastikan perangkat keras kompatibel dan media instalasi telah disiapkan. Lalu eh, selanjutnya ke bagian dari GPU atau Group Policy Object. Nah, di bagian GPU atau Group Policy Object ini, fitur Windows Server yang memungkinkan administrator mengelola pengaturan dan konfigurasi pengguna atau komputer secara terpusat dalam jaringan domain. GPU ini digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan, mengatur aplikasi, membatasi akses, dan standarisasi pengaturan sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi dari jaringan organisasi. Lalu selanjutnya mungkin saya akan jelaskan di bagian dari penerapan grup policy management ini. Lalu yang pertama itu ada wallpaper desktop sebagai universal, dan yang kedua itu dari sharing folder. Nah, di mana di sini sudah terlihat. Nah, sekarang di sini sudah terlihat bagaimana wallpaper telah dipasang sesuai dengan dari servernya. Lalu selanjutnya ke bagian dari sharing folder dan akan didemonstrasikan. Nah, di sini dia sharing foldernya sudah terlihat. Kemudian sharing folder ini mengatur kebijakan dari berbagai folder dalam jaringan dengan mengontrol secara terpusat bagaimana resource dapat diakses dan dibagikan oleh administrator. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan mengecek untuk user lain apakah bisa mengakses foldernya atau tidak. Oke, langsung akan didemonstrasikan oleh teman saya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk dengan username lainnya. Nah, baik, setelah dibuka, mungkin dari bagian wallpaper ini ya sistemnya, mungkin langsung saja kita masuk ke sharing foldernya tadi, apakah ada. Nah, baik, di user selanjutnya ternyata sudah terbukti kalau sharing folder ini juga ada uh, slide lainnya. Nah, lalu untuk penerapan selanjutnya itu ada restrict software. Nah, di mana di sini admin itu bisa membatasi dari user membatasi sebuah aplikasi atau software yang bisa dibuka. Misalnya di sini saya mencoba dari bagian Windows Player. Nah, di sini terdapat sebuah notifikasi pop-up. To this app has been blocked by your system administrator. Nah, di sana terbukti kalau restrict software ini sudah berhasil dijalankan. Mungkin lanjut. Lalu untuk yang terakhir dari interaktif logon message. Nah, di sini mungkin bisa dicoba di log off terlebih dahulu. Di bagian GPU interaktif logon message ini memungkinkan administrator untuk mengatur pesan-pesan yang ditampilkan selama proses login. Nah, seperti contoh sekarang, ini telah muncul dengan nama Genuine Lookup. Ini you will enter the Genuine Lookup. Nah, itu salah satu contohnya yang sudah kami terapkan pada kesempatan luas kali ini. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan terkait dari penerapan GPU. Lanjut selanjutnya saya akan membagikan kesimpulan. Nah, proyek ini mengintegrasikan teknologi seperti Docker untuk containerization yang memberikan efisiensi dan skalabilitas, serta Windows Server dengan Active Directory untuk pengelolaan autentikasi pengguna. Microtik router digunakan untuk manajemen bandwidth melalui penerapan Quality of Service atau QoS, memastikan setiap tenan mendapatkan alokasi bandwidth yang adil. Selain itu, protokol FTP dan SSH diterapkan untuk memfasilitasi transfer file dan manajemen server secara aman. Teknologi penelitian menggunakan pendekatan top-down network design, dimulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi teknis, dengan tujuan membangun sistem multitenan yang efisien, aman, dan scalable. Melalui proyek ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang efektif dalam pengelolaan sistem berbasis cloud. Baik, jadi itu dia presentasi
yang dapat kami sampaikan. Jadi untuk waktunya kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Om Santi.